Setujukah jika saya mengatakan kepada kalian bahwa pada akhir tahun 90-an atau saat Zidane di masa jayanya, ada seorang playmaker yang memiliki kemampuan lebih baik darinya. Beberapa nama besar dalam sepak bola pernah mengatakan bahwa mereka menempatkan Zidane di bawahnya dan menganggapnya sebagai yang terbaik di dunia. Dan tetap saja terlepas dari semua itu, dia akhirnya hampir dilupakan. Jika kalian belum paham, saya berbicara tentang Rui Costa. Pemain ini telah memenangkan segalanya di level klub, menjadi legenda di 3 klub yang berbeda, dan Pele bahkan menobatkannya sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Jadi setelah kemarin kita telah bercerita tentang Milan dan Kakak, ini adalah waktu yang tepat untuk mengenangnya. Di Fiorentina mereka memanggilnya La Luce, atau yang berarti cahaya. Pertama-tama, mari kita luruskan. Tidak ada yang pernah mencintai klub sebanyak Rui Costa. Sebagai seorang bayi, kata pertama yang dia ucapkan secara harfiah adalah Benfica. Semua orang di keluarganya terobsesi dengan klub ini dan pada usia 9 tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Benfica menyelenggarakan sebuah acara untuk para pemegang tiket musiman, di mana anak-anak mereka dapat datang selama sehari dan bermain di kompleks latihan mereka. Itu bukan uji coba. Itu adalah cara mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada para penggemar. Terlepas dari itu, Rui kecil memiliki pandangan lain. Dalam benaknya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ia sangat cemas sampai-sampai tidak bisa tidur pada malam sebelumnya. Sesampainya di sana, ada 500 anak dan di tengah-tengah mereka berdiri sang legenda, Eusebio. Memilih 22 anak sekaligus, sehingga masing-masing dari mereka bisa bermain selama 10 menit. Hingga akhirnya, tiba giliran Rui Costa. Dia masuk, menyentuh bola 2 kali, dan dengan 2 sentuhan itu membuat 2 anak terjerembab di belakangnya. Dia terlalu bagus untuk mereka. Eusebio yang melihatnya kemudian memintanya untuk meninggalkan lapangan. Mendengar hal ini, Rui berasumsi bahwa dia melakukan sesuatu yang salah dan berlari ke ayahnya sambil berkata, "Ayah, Tuan Eusebio tidak menyukai saya." Padahal kenyataannya, Eusebio akhirnya menemukan pewaris mahkotanya. Ia mendekati ayah Rui dan berkata kepadanya, "Saya sudah cukup melihatnya. Bawa dia kembali besok. Saya akan memastikan dia bermain." Beberapa hari kemudian, dia memainkan pertandingan pertamanya untuk Benfica. Dan sejak saat itu, dia bergabung dengan klub. Namun 10 tahun kemudian, keadaan mulai berubah menjadi lebih buruk. Di usia 19 tahun, Benfica, entah bagaimana, tidak begitu yakin untuk memberinya kesempatan. Sehingga dengan semakin dekatnya akhir musim terakhirnya di akademi, ia diberitahu bahwa ia akan diberhentikan. Namun, sebagai upaya penegasan, saat itu ia dipanggil untuk bermain di tim junior melawan FC Porto. Benfica kalah dengan skor 4-0. Pada saat yang sama, pemandu bakat dari klub kasta ketiga, Fave, yang kebetulan ada agenda pertemuan dengan Presiden Porto, Pinto da Costa, menyempatkan untuk menyaksikan pertandingan dari tribun penonton. Dan setelah pertandingan, pertemuan itu tidak pernah terjadi. Karena suatu alasan, sang Presiden Porto membatalkan agenda yang sebenarnya akan membahas peminjaman beberapa pemain mereka. Tetapi tepat ketika rombongan klub Fave akan pulang dengan tangan hampa, salah satu dari mereka berkata seperti ini, "Baiklah, kita bisa berbicara dengan Benfica tentang anak itu, Rui Costa. Dia terlihat bagus." Dan itulah kisah bagaimana Presiden Porto yang secara tidak sengaja telah menghentikan rivalnya untuk menyanyiakan talenta terbesar yang masuk ke dalam akademi mereka dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun terakhir. Setelah hanya selangkah lagi untuk bermain di kejuaraan regional, Rui Costa justru dipinjamkan ke Fave, di mana ia mengambil alih tim dan membuat mereka hanya berjarak 2 poin dari promosi. Berada di peringkat kedua,
dan yang terpenting mendapat panggilan untuk mengikuti Piala Dunia Under-20. Rui Costa bergabung dengan pemain-pemain seperti Luis Figo dan Joao Pinto yang kemudian membentuk apa yang pernah dikenal sebagai generasi emas Portugal. Generasi yang berhasil mencapai babak final dan kemudian melawan Brasil. Meskipun ada beberapa peluang dan total 35 tembakan yang tercipta dari kedua tim, pertandingan berakhir dengan adu penalti, di mana setelah kegagalan dari Marquinhos, semuanya berada di pundak Rui Costa untuk membuat Portugal menjadi juara dunia. Dan tentu saja dia mencetak gol. Dalam sekejap mata, dia berubah dari pemain yang ditolak menjadi pemain yang paling disayangi di negara ini. Dan Benfica tetap saja bertekad untuk menyulitkannya. Setelah turnamen, Benfica mengatakan kepadanya bahwa terlepas dari semua yang telah terjadi, yang terbaik adalah meminjamkannya lagi. Tetapi kemudian, mereka tidak pernah melakukannya. Dengan Rui akhirnya mengatakan, "Ya, sampai hari ini, mereka masih belum mengatakan kepada saya untuk pergi. Jadi saya kira saya akan tetap bertahan." Terlepas dari itu, selama 1,5 tahun berikutnya, meskipun mengalami periode yang cukup buruk, Benfica membuat Rui Costa sangat sulit untuk menembus tim inti. Dan hanya setelah dia mencetak hat-trick dalam sebuah pertandingan, mereka akhirnya memberinya kesempatan yang layak. Dan selanjutnya sangat mengejutkan. Rui entah bagaimana membantu mereka nyaris tak terkalahkan di sisa musim. Nyaris bangkit dari ketertinggalan untuk merebut gelar juara. Finish hanya 2 poin di bawah Porto. Dan bahkan memenangkan Piala Portugal untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Setelah musim berakhir, Costa bahkan mendapat tawaran untuk bergabung dengan Sporting, di mana ia akan mendapatkan gaji 10 kali lipat. Namun ia bersikukuh jika hanya akan bermain untuk Benfica. Jadi, ia bertahan. Dan pada musim pertamanya sebagai starter, ia membuat keajaiban. Membawa Benfica meraih gelar juara Liga satu-satunya dalam kurun waktu 13 tahun. Dan akhirnya, ia pun melesat menjadi salah satu pemain yang paling diburu di Eropa. Dan dengan Barcelona yang baru saja kehilangan Laudrup ke Real Madrid, mereka mengejarnya dengan semua yang mereka punya. Dan dengan cepat kesepakatan itu dilakukan. Tetapi hanya dengan tanda tangan yang tersisa, Benfica menarik kembali dan meminta 5,5 juta pounds, jauh lebih besar dari sebelumnya, membuat Barcelona mundur. Setiap pemain pasti akan mogok dan membuat keributan. Bergabung dengan Barcelona adalah sebuah mimpi. Namun baru-baru ini Fiorentina yang baru saja promosi ke Serie A datang dan berani membayar 5,5 juta pounds sesuai dengan apa yang diminta oleh Benfica. Dan di luar akal sehat, Rui Costa mengambil tawaran tersebut sebagai gantinya. Alasannya sederhana, Benfica sedang berjuang secara finansial, dan Rui mencintai mereka lebih dari karirnya sendiri. Apapun yang dapat ia lakukan untuk membantu mereka, pasti ia lakukan. Sebagai gambaran, 5,5 juta tersebut menjadikannya pemain termahal di dunia. 5 juta itu membuatnya menjadi pemain Portugal termahal yang pernah keluar dari Liga Portugal. Bayangkan saja, tahun berikutnya, Figo dibeli oleh Barcelona dari Sporting dengan harga kurang dari setengahnya. Anggap saja, dari Barcelona, Figo pergi ke Madrid dan kemudian memenangkan Ballon d'Or. Tetapi apakah dia mampu melakukan itu di Fiorentina? Terlepas dari itu, dia tidak pernah menyesali kepindahannya. Saat dia tiba, dia diberi nomor punggung 10 milik Baggio, yang sebelumnya tidak ada yang bisa mempertahankannya lebih dari 1 musim sejak dia meninggalkannya. Namun Rui Costa bukanlah pemain biasa, dan pada saat ia menyelesaikan musim keduanya, meskipun Fiorentina masih berjuang untuk bangkit dari degradasi 3 tahun sebelumnya, bersama Batistuta dan Toldo, ia membawa mereka finish di peringkat keempat dan membawa mereka meraih Coppa Italia, trofi pertama dalam 21 tahun terakhir. Sebelum ia menyesuaikan diri dengan negara baru, kota ini telah jatuh cinta padanya, dan nama panggilan yang mereka berikan kepadanya sudah cukup untuk menggambarkan kisah cinta tersebut. Rui Costa adalah Pangeran Florence. Namun di atas segalanya,
ia adalah Lalucci. Karena ketika Fiorentina mengalami masa-masa tergelap, ia menjadi penerang bagi mereka. Namun, jika berbicara tentang masa-masa di Fiorentina, kita hanya perlu mengingat Batistuta. Ia adalah berkah bagi Rui Costa, sang playmaker yang dapat menempatkan bola di mana saja di atas lapangan, telah menemukan striker yang dapat mencetak gol dari berbagai posisi. Keduanya seolah-olah memiliki ikatan telepati dan dengan cepat menjadi duet paling ikonik di Serie A. Dengan keduanya masuk dalam nominasi Ballon d'Or di tahun yang sama. Di sisi lain, jika ada keraguan tentang cinta abadi Rui Costa untuk Benfica di musim ketiganya di Italia, semua itu terkonfirmasi. Fiorentina menghadapi Benfica dalam laga persahabatan pramusim. Pertandingan tersebut bahkan tidak penting. Namun pada menit ke-89 saat Benfica unggul, Rui Costa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Dan dalam sekejap, air mata mulai mengalir dari wajahnya saat ia menolak untuk melakukan selebrasi. Dengan kata-katanya sendiri, "Saya tidak percaya telah menyakiti klub yang saya cintai." Namun, ada sisi positifnya. Itu mungkin satu-satunya momen di mana para pendukung Benfica memberikan tepuk tangan kepada seorang pemain yang mencetak gol ke gawang mereka. Dan jika momen tersebut telah meninggalkan jejak dalam karirnya, begitu juga dengan momen berikut ini. Saat itu tahun 1997, dan Rui Costa memasuki musim keempatnya di Fiorentina. Baru saja membawa mereka meraih gelar Supercoppa untuk pertama kalinya, juga meraih gelar Piala Winners yang luar biasa. Dan kini tiba waktunya untuk bergabung dengan Portugal untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Jerman. Portugal membutuhkan kemenangan. Jerman hanya butuh hasil imbang. Namun dengan cepat keadaan terlihat menguntungkan dengan Portugal memimpin di menit ke-74. Dan saat itu juga, Rui Costa ditarik keluar lapangan. Segera berjalan keluar lapangan dan entah bagaimana, ia mendapat kartu merah karena dianggap mengambil waktu terlalu lama. Sesuatu yang jarang terjadi di dunia sepak bola. 6 menit kemudian, Jerman akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Dan generasi emas Portugal gagal memenangkan turnamen. Satu-satunya turnamen yang mereka lewatkan dalam kurun waktu 26 tahun terakhir. Rui Costa yang menangis di bangku cadangan akan menjadi gambar yang tak terlupakan. Musim berikutnya juga sama mengecewakannya. Dengan Fiorentina memimpin klasemen selama 22 pertandingan pertama, Rui Costa berada dalam performa terbaiknya dalam mencetak gol. Dan begitu pula dengan Batistuta yang baru saja memecahkan rekor mencetak gol beruntun terpanjang sepanjang sejarah liga. Keduanya terlihat begitu serasi. Namun kemudian, pada saat yang seharusnya menjadi momentum untuk mereka, badai datang menghantam. Lututnya yang terkilir membuat Batistuta harus absen dalam 5 pertandingan. Dan bahkan ketika ia kembali, segalanya tidak sama lagi. Mereka kehilangan chemistry. Banyak sekali. Dan saat liga berakhir, entah bagaimana mereka berada di peringkat ketiga dengan jarak 14 poin dari pemuncak klasemen. Dan yang lebih buruk lagi, mereka kalah dalam laga final Coppa Italia karena kalah dalam jumlah gol tandang dari Parma. Maka, setelah 1 musim lagi, di mana mereka akhirnya bisa merasakan kompetisi Liga Champions, dengan Fiorentina mengalami masalah keuangan yang sangat besar, dan akhirnya mempertimbangkan kemungkinan untuk menjual 2 pemain yang selalu mereka anggap tidak bisa dinegosiasikan. Duo ini, yang selalu kebanjiran tawaran dari klub-klub terbesar di dunia, akhirnya mulai berpikir bahwa mungkin inilah saatnya untuk meninggalkan Florence. Dan pada musim panas, Batistuta hengkang ke Roma. Sementara Rui Costa bertahan selama 1 tahun lagi. Namun sebelum itu, tibalah waktunya untuk Euro 2000 di mana Rui Costa membuka turnamen dengan penampilan luar biasa melawan Inggris. Di mana tepat setelah Beckham membawa mereka unggul 2-0 dengan 2 assist. Costa menggigit lebih keras lagi, memberi assist untuk ketiga gol dalam kebangkitan bersejarah Portugal, yang pada akhirnya akan memberinya tempat di tim terbaik turnamen setelah Portugal tersingkir di semifinal. Terlepas dari itu, setelah itu, Rui Costa kembali ke Florence, sekarang sendirian dan mengenakan ban kapten, mengikuti orang-orang seperti Socrates dan Baggio.
Dan ia mengambil semua itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia dapat melakukannya tanpa Batistuta. Membawa tim di punggungnya, membantu Chiesa mengungguli 4 gol di Liga, dan di atas semua itu, menyamai pencapaian tertingginya bersama rekan sebelumnya, memenangkan Coppa Italia sekali lagi. Pada saat itu, jika kalian bertanya kepada Rui Costa, ia akan mengatakan kepada kalian bahwa ia akan pensiun di Fiorentina. Tetapi pada musim panas itu, ia tidak memiliki pilihan lain. Ia harus dijual. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan klub secara finansial. Mereka berjuang sampai-sampai tanpa uangnya. Mereka bahkan tidak akan bisa mendaftarkan diri untuk musim berikutnya, yang secara sederhana berarti akhir dari klub. Namun untung bagi mereka, AC Milan hampir saja mengemis kepada mereka untuk merekrut Rui Costa selama bertahun-tahun, sehingga jumlah yang bersedia mereka bayarkan sangat mencengangkan. Kalian tahu, tahun sebelumnya ketika Batistuta yang berusia 31 tahun dijual dengan harga 36 juta euro, ia menjadi pemain berusia 30 tahun termahal yang pernah ada. Nah, saat itu Rui Costa hanya 9 bulan lagi akan berusia 30 tahun. Dan ia akhirnya dijual ke AC Milan dengan harga 42 juta euro. Satu-satunya pemain berusia 29 tahun yang pernah melakukan transfer dengan nilai yang lebih besar dari itu adalah Zidane, yang beberapa pekan kemudian menjadi salah satu Galactico pertama. Dan memang benar, hal itu dengan cepat menjadi perdebatan. Zidane atau Rui Costa sekarang ini terlihat seperti pilihan yang mudah. Namun pada saat itu tidak demikian. Faktanya, Real telah mencoba membeli Rui Costa sebelum mereka mendekati Juventus untuk mendapatkan Zidane. Dan menurut Rui, hanya 2 hari sebelum akhirnya bergabung dengan Milan yang merupakan klub favoritnya, ia telah diberitahu bahwa ia dapat mulai merencanakan kehidupannya di Madrid saat kesepakatan itu praktis telah dilakukan. Dan jika berbicara mengenai pendapat orang, ya, Inzaghi, yang bahkan pernah bermain bersama Zidane di Juventus, dengan cepat mengatakan kepada media bahwa ia akan memilih Rui Costa. Tapi hey, kalian bisa saja mengatakan bahwa Inzaghi sudah gila, atau bahwa ia kecewa dengan caranya meninggalkan Juventus. Namun pada tahun 2001, George Weah sudah kembali ke Marseille, dan bahkan dia akan mengatakan kepada pers bahwa dia tidak hanya berharap dia masih bisa berada di Milan agar bisa bermain bersama Rui Costa, tetapi juga bahwa dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memohon kepada Dewan Direksi Milan agar merekrutnya. Mengklaim bahwa menurut pendapatnya, dia adalah pemain terbaik di dunia dan harus memenangkan Ballon d'Or. Dan jika itu masih belum cukup, izinkan saya memberitahu kalian bahwa Weah bukanlah satu-satunya pemenang Ballon d'Or yang mengklaim bahwa Rui Costa juga layak mendapatkan penghargaan terbesar dalam sepak bola. Dengan Shevchenko pada akhirnya juga memberikan pujian yang luar biasa kepada sang playmaker dan menyatakan bahwa ia adalah yang terbaik di dunia. Dan saya kira kalian bisa mulai mengatakan bahwa Rui Costa adalah pemain favorit kalian. Costa bergabung dengan Milan di musim 2001-2002. Ketika ia tiba, Boban pergi ke arah lain. Dan sekali lagi, dia harus mengenakan nomor punggung 10, mengikuti orang-orang seperti Rivera, Gullit, dan bahkan Ancelotti. Namun kali ini tidak semudah itu. Musim debutnya berjalan dengan buruk. Pergelangan tangannya patah pada pertandingan pertamanya bersama klub. Menepi selama 1 bulan penuh dan kemudian tersiksa oleh cedera sepanjang musim. Absen selama lebih dari 1 bulan dalam 2 kesempatan, sebelum kemudian bermain di Piala Dunia yang sangat mengecewakan, yang membuat generasi emas Portugal tersingkir di babak penyisihan grup. Di luar dugaan, 1 tahun setelah tiba di Milan, Costa tampaknya tidak memberikan dampak dan tampaknya akan segera pergi. AC Milan bahkan merekrut Rivaldo untuk menggantikannya. Namun yang tidak mereka duga adalah dengan Rui Costa yang baru saja terbebas dari cedera, kedatangan Rivaldo justru menjadi sebuah kompetisi tambahan yang membawanya menuju salah satu musim terhebatnya. Dengan tampil gemilang di semua kompetisi, terutama di Liga Champions, di mana ia kembali mendapatkan tempatnya sebagai starter
setelah mencetak 4 assist luar biasa dalam sebuah laga melawan Deportivo, yang bahkan membuat seorang komentator menyatakan bahwa ia 3 kali lipat lebih baik dari Zidane. Selama sisa turnamen, ia kemudian menambahkan setidaknya 3 assist ke dalam catatannya, termasuk 1 assist saat melawan Bayern, serta 1 assist yang menentukan saat melawan Real Madrid, saat ia berhadapan langsung dengan Zidane. Sebelum Milan mengalahkan Juventus melalui adu penalti di partai final, dan kemudian meraih trofi Liga Champions, dengan Rui Costa sebagai pemberi assist terbanyak dalam kompetisi tersebut. Dan menurut beberapa penyedia statistik, ia bahkan memecahkan rekor assist terbanyak di Liga Champions. Faktanya, penampilannya yang tiba-tiba meningkat begitu luar biasa membuat kedatangan Rivaldo menjadi sia-sia. Dengan pemain asal Brasil ini hampir tidak mendapatkan waktu bermain di Liga Champions, dan mengakhiri musim dengan memenangkan Bidone de Ouro sebagai rekrutan terburuk pada musim tersebut. Musim berikutnya, Rui Costa memulai musim dengan gemilang, memberikan assist untuk gol yang membawa AC Milan meraih Piala Super Eropa, sebelum akhirnya memenangkan Scudetto, sebuah trofi untuk klub yang belum berhasil ia raih. Namun tahun itu menjadi terkenal karena hal lain, kedatangan kakak, yang berusia 10 tahun lebih muda dari Costa, memberikan energi baru dalam permainan yang tidak dapat ditolak oleh Ancelotti, yang mulai meninggalkan Costa di bangku cadangan menjelang akhir musim. Dengan Pers bahkan bertanya kepada Costa apakah ia marah dengan situasi tersebut, dia menjawab, "Mengapa saya harus marah? Paling lama 2 tahun lagi, anak itu akan memenangkan Ballon d'Or. Merupakan sebuah kebahagiaan bisa berada di sampingnya. Bahkan, yang lebih luar biasa lagi, suatu hari nanti, ketika melihat ke belakang, ia akan berkata, 'Saya tahu, pada usia itu saya tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi monster seperti kakak. Namun pada tahun pertama, saya memberikannya perlawanan. Saya melakukan itu karena saya ingin melihatnya terbang. Namun demikian, ketika tahun-tahun terakhirnya tiba, ada satu hal yang paling diinginkan oleh Rui Costa, dan itu adalah membuat sejarah bersama Portugal. Dan waktu yang paling tepat untuk itu adalah Euro 2004 dengan seluruh negeri di sisinya. Di turnamen tersebut, meskipun waktu bermainnya sangat sedikit, setelah Deco mengambil alih posisi nomor 10, Rui Costa tetap bersinar seperti biasanya, mencetak gol dalam 2 pertandingan yang dimainkannya, dan dalam perjalanannya ke final, bahkan mencetak 1 gol dalam turnamen tersebut pada babak perpanjangan waktu saat menghadapi Inggris dan membuat Portugal unggul. Namun sayangnya, bahkan setelah ia masuk di final untuk mencoba menyelamatkan pertandingan dengan 30 menit tersisa, tidak ada yang bisa menghentikan keajaiban Yunani, dan apa yang seharusnya menjadi kemenangan bagi Rui Costa berakhir dengan patah hati. Dan musim berikutnya bersama AC Milan tidak jauh lebih baik. Dimasukkan dengan 8 menit tersisa di final Liga Champions untuk mengguncang keadaan, hanya untuk mendapatkan kursi di barisan depan untuk keajaiban di Istanbul. Setidaknya, musim itu memberi kita foto Materazzi dan Rui Costa yang sedang menatap ke arah kobaran api, dalam salah satu dari sedikit pertandingan sistem gugur Liga Champions yang pernah mereka jalani. Dan setelah 1 musim lagi, meskipun mengetahui AC Milan ingin memperpanjang kontraknya untuk 1 tahun lagi, ia meminta mereka untuk melepasnya agar ia dapat kembali ke Benfica. Dan meskipun banyak klub yang masih bersedia untuk membayar transfernya, karena Benfica tidak mampu membayarnya, klub mengizinkannya pergi secara gratis sebagai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama bertahun-tahun. Sekali lagi, Rui Costa bisa saja pergi mencari uang dan menjadi jutawan dengan pindah ke Timur Tengah. Tetapi dia kembali dan bertahan selama 2 musim, membawa Benfica lolos kualifikasi Liga Champions di 2 musim tersebut. Dengan 2 penampilan yang luar biasa di babak playoff, dia masih mencetak 10 gol di musim terakhirnya, dan memberikan sedikit harapan kepada para penggemar di masa-masa kelam bagi klub. Selalu menolak kepindahan dengan iming-iming uang dalam jumlah besar, hanya untuk mengakhiri karirnya di klubnya sendiri, di antara orang-orang yang ia cintai. Kini, 14 tahun kemudian, Rui Costa adalah presiden Benfica.
Sekian cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan bagikan videonya jika menurut kalian itu layak. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.